Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan 8, mata kuliah pemodelian sistem membahas tentang matematika model. Jadi ini adalah bentuk umum model matematik, bisa maximize, bisa minimize, tergantung case-nya, tergantung tujuannya, ingin meminimalisir atau memaksimalkan. Misalkan kalau revenue berarti kita maximize ya. Pendapatan itu kita maximize. Tapi kalau cost itu kita minimize gitu. Nah, kalau misalkan ingin mendapatkan laba, maka maximize revenue dikurangi minimize cost. Nah, kalau contoh di sini maximize berarti contohnya adalah terkait revenue. Nah, contohnya bentuk umum model misalkan maximize fungsi X dengan constraint sebagai berikut ya. GIX kurang dari sama dengan GBI, kemudian HJX kurang dari sama dengan HBJ, di mana I mau sama dengan 1, 2, 3 sampai M, sementara J adalah 1, 2, 3 sampai P, di mana X lebih dari sama dengan 0. Nah, itu adalah contohnya. Nah, karakteristik dan asumsi. Jadi, biasanya di dalam model matematik itu tertera jumlah sumber daya yang terbatas. Biasanya diwakili oleh sisi kanan persamaan kendala atau constraint yang dijelaskan oleh parameter. Sumber daya digunakan untuk beberapa aktivitas. Biasanya diwakili oleh variabel keputusan. Contoh aktivitasnya adalah menghasilkan produk atau menyediakan layanan. Jadi misalkan dalam proses penyediaan produk, ya itu aktivitasnya ya. Nah, itu variabelnya apa? Dengan batasan apa? Nah, batasannya itu di sebelah kanan. Atau tenaga kerja dapat membuat sesuatu, nah berarti menyediakan layanan ya. Itu diwakili oleh variabel, kemudian parameternya itu kurang dari sama dengan berapa, atau lebih dari sama dengan berapa. Nah, kemudian terdapat sejumlah cara atau alternatif untuk menggunakan sumber daya. Jadi kombinasi caranya macam-macam. Nah, kita mau mencari yang optimal seperti itu. Nah, setiap aktivitas memiliki kontribusi terhadap tercapainya fungsi tujuan. Dengan adanya batasan-batasan tersebut menjadi constraint, berbagai macam constraint. Nah, setiap aktivitas itu punya kontribusi. Nah, masing-masing persamaan yang ada constraint-nya ini semuanya berperan, gitu ya. Alokasi sumber daya biasanya dibatasi oleh beberapa batasan. Contohnya, sebuah toko retail kecil menerima pasokan satu jenis produk tertentu langsung dari produsen atau pemasok atau supplier dan menjualnya ke pelanggan individu di pasar terbuka. Jadi, misalkan toko Alfa membeli dari supplier atau produsen beta ya, kemudian langsung menjualnya ke pelanggan individu ya, nggak ada pulaan, nggak ada apa, pokoknya langsung ke end user. Nah, permintaan barang dianggap konstan agar mudah. Kemudian pemesanan barang itu dilakukan secara batch. Jadi satu batch itu berapa jumlahnya dengan interval waktu yang teratur. Nah, gitu. Jadi misalkan 1 tahun nanti ya kita bahas nanti dulu deh. Kemudian menyimpannya di toko. Nah, menyimpan di toko berarti menyimpan di dalam gudang sampai barang tersebut habis terjual. Pengecer menghadapi pertanyaan dasar tentang berapa banyak barang yang harus dipesan dalam setiap pesanan dan seberapa sering. Misalkan X itu adalah jumlah item atau batch yang akan dipesan. Nah, jika X itu jumlah item yang akan dipesan, berarti ada beberapa biaya nih yang terkait. Yaitu pertama, biaya pesannya. Makin banyak, makin sering kita pesan, maka biaya pesannya makin tinggi. Ya. Kemudian biaya penyimpanan. Makin banyak kita pesan
dalam satu kali pesanan, misalkan demand-nya itu permintaannya itu 1.000. Kalau misalkan kita pesennya 50, 50, 50 sekali pesan, berarti kan 1.000 dibagi 50, ya kan? Berarti berapa? 1.000 bagi 50. 200, 20. Nah, 20 pesanan, 20 kali pesan dikali harga pesanannya, ya. Jadi makin sering kita pesan, maka biaya pemesanannya pun tinggi. Nah, kemudian kalau misalkan demand-nya tadi 1.000. Kalau misalkan kita sekali pesan itu tuh enggak 50, tapi langsung digedein nih jadi 200. Jadi kita biaya pesannya cuma 5 kali aja. 5 kali pesanan udah dapat 1.000. Tapi penyimpanannya kan akan membengkak, akan besar. Jadi kalau jumlah sekali pesan itu sedikit, berarti kan pesannya akan sering, ya. Sehingga biaya pesanannya tinggi. Tapi kalau misalkan kita gedein nih kuantitasnya sekali pesan, maka kita akan jarang pesan, ya. Berarti biaya pesannya kecil, tapi biaya penyimpanannya akan membengkak karena pasti akan ada biaya penyimpanan yang terjadi sampai barang tersebut habis terjual. Nah, selain pemesanan penyimpanan juga ada kegiatan administrasi. Nah, demand ini dihitung konstan, seperti yang tadi saya contohkan adalah 1.000, ya. Sehingga apabila jumlah pesanan tersebut itu dilambangkan N, ya. Tadi X adalah jumlah item yang akan dipesan, maka berapa kali sih pesanan? Nah, berapa kali pesanan itu adalah demand dibagi sekali pesan berapa. Kalau misalkan sekali pesan 50, berarti demand dibagi X sama dengan 1.000 dibagi 50. Ya, jadi 20 kali pesanan. Tinggal dikali berapa sih biaya per pesannya, ya. Sementara kalau misalkan sekali pesan itu 200, maka 1.000 bagi 200, demand dibagi X, ya, 200 itu sama dengan 5, N-nya 5. Ya, itu berarti pesanannya jadi kecil. Tapi konsekuensinya adalah penyimpanannya yang besar. Kalau misalkan yang 50 tadi pesanannya per pesanannya kecil, penyimpanannya kecil, tapi pesanannya yang besar biayanya. Nah, kalau misalkan 200 berarti penyimpanannya yang besar. Memang harga pesannya kecil. Nah, misalkan di sini biaya pesan itu ada total order cost, biaya total pemesanan. Nah, di mana TOC ini menghitung berapa kali nih setahun pesannya dikali harga pesanan sekali pesan. Sementara kalau misalkan TIC, total inventory cost, ya, berarti penyimpanan nih. Nah, ini adalah berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menyimpan itu. Nah, kemudian misalkan H adalah biaya penyimpanan persediaan per unit per tahun. Nah, ini misalkan diketahui biaya pesannya adalah D, ya, 1.000 tadi dibagi X, tinggal X-nya itu mau berapa? Mau 20 atau, 50 atau 200. Dikali F. F adalah biaya yang dikeluarkan per pesanan, ya. Di sini F. F adalah biaya yang dikeluarkan per pesanan. Nah, seperti itu. Nah, diperoleh TOC per tahun sama dengan D per X kali F. Nah, kemudian ada total inventory cost. Total inventory cost itu kita ambil X per 2 yang mewakili persediaan rata-rata per tahun atau per siklus proses pemesanan. Maka TIC per tahun itu X per 2 dikali H. H tadi adalah biaya penyimpanan. Nah, seperti itu. Sehingga eh, TOC kita peroleh D per X kali F, TIC kita peroleh X per 2 kali H. Nah, ada lagi, apabila P itu adalah harga unit barang, maka total beli itu adalah demand dikali belinya, price-nya, D kali P. Nah, sehingga ketika mau si Alfa ini mau mengadakan suatu barang untuk dijual ke pelanggan, ke end user, total yang dikeluarkan adalah, ya, total yang dikeluarkan adalah
eh, demand kali price, jadi total keseluruhan, ditambah demand per berapa jumlah sekali pesan kali harga pesannya, F-nya, ya, ditambah eh, X per 2, jadi ini rata-rata persediaan rata-rata per tahun dikali harga inventorinya, harga biaya penyimpanannya, biaya inventorinya. Nah, diperoleh ini totalnya. DP tambah D per X kali F tambah X per 2 kali H. Nah, seperti itu. Sehingga permasalahannya kan seperti ini nih. Ya, TCS sama dengan DP plus D per X kali F tambah X per 2 kali H. Di mana batasannya, ya, batasnya si X ini, ya ini kan ada X ini ya. Batas X itu adalah eh, jumlah sekali eh, jumlah sekali pesan itu tuh berapa pieces, berapa item atau berapa batch itu adalah LB sampai dengan OB, batas bawah sampai batas atas, di mana LB dan sampai dengan OB ini merupakan bilang real atau integer. Nah, tadi kan saya memberikan contoh gampangnya adalah 1000, 20 atau 200. Kalau totalnya 1000, tiap pemesanan 50, berarti jumlah pesan ini ada 20 dikali harganya, harga pesannya. Tapi kalau misalkan sekali order itu adalah 200, berarti kan 1000 dibagi 200 sama dengan 5. 5 kali ordernya, tinggal dikali biaya pesan. Itu adalah contoh gampangnya sih. Cuma kalau di dalam case ini, katakanlah batas bawah dan batas atasnya, ya, yang menjadi batasan si X itu enggak sebanyak yang saya berikan contoh. Tadi kan saya berikan contohnya 50 dan 200. Misalkan batas bawah dan batas atas ini adalah 1 sampai 15. Nah, itu akan beda cerita ya. Nanti kita akan uji coba. Nah, konsep dasar optimalan itu mencari solusi terbaik. Jadi benar-benar dapat nilai yang optimal ya. Sehingga kita harus mengecek semua kemungkinan atau alternatif untuk mencari solusi terbaik. Nah, di sini TCS berarti kan harus kita minimalkan. Jadi namanya cost itu kita minimalkan. Kalau revenue baru kita maksimalkan. Baik minimal atau maksimal. Nah, itu merupakan cara kita untuk mencari titik optimal. Nah, pada case ini berarti kan cost ya. Berarti kan kita berusaha minimize, kita minimalkan. Sehingga di sini kita sudah menjabarkan TCS sama dengan TPC tambah TOC tambah TIC. Jadi TPC pembelian, TOC pemesanan, dan TIC itu adalah biaya penyimpanan. Nah, kita analisis TOC, TIC, TCS terkait X. Nah, ketika dilihat, nah, si TPC itu kan rumusnya adalah demand dikali harga, dikali price. Di mana demand itu tetap, price itu tetap, sehingga tidak bergantung pada X. Yang perlu kita cek X-nya itu kan berapa kali pesan dan sekali pesan jumlahnya berapa gitu ya. Dan itu mempengaruhi proses optimasi sehingga kita hanya fokus pada TOC dan TIC. TPC itu kita abaikan karena tidak ada komponen X di situ. Sehingga untuk model optimasinya, ya, sesudah ada asumsi tersebut, batasan tersebut, maka diperoleh minimize TCS sama dengan D per X kali F ditambah X per 2 kali H. Total demand dibagi sekali pesan berapa kali biaya pesan ditambah ini adalah rata-rata persediaan kali harga inventorinya. Kemudian batasannya adalah LB kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan UB. Nah, ini informasi nih untuk mendapatkan solusi. Nah, misalkan D-nya adalah 100 unit. Nah, tadi kan saya ngasih contoh sampel 1000, ini 100 unit. Kemudian harga perpesanan adalah 4. Kemudian harga penyimpanan per unit per tahun adalah 8. Kemudian batasannya adalah 1 sampai 15 ya. Sehingga rumusnya diketahui ini. Nah, masih ingat nggak? Di pelajaran kalkulus kalau kita mau mencari
maximize atau minimize, maka caranya adalah kita turunkan. Nah, jadi 400, ini kan berarti kan gini, 100 itu dari D-nya ya, 100 per X dikali biayanya 4, ditambah X per 2 dikali hanya itu 8. Total ada 400 per X ditambah 4X. Nah, ini adalah rumus yang harus kita optimalkan, harus kita minimize. Nah, masih ingat nggak di pelajaran kalkulus 1, apabila kita ingin menemukan eh, suatu titik optimal, baik minimize maupun maximize, maka langkahnya adalah kita turunkan. Nah, kalau 400 per X plus 4X ini kita turunkan. Nah, kalau misalkan ini kan sama aja 400 kali X pangkat min 1 kan. Nah, kalau kita turunkan kan jadi min satunya turun, min 1 kali 400, kemudian X-nya kan jadi pangkat min 2 ya. Pangkat min 2 itu berarti kan di bawah kan, berarti per X kuadrat kan, seperti itu, ditambah 4. Nah, itu adalah rumus dari kalkulus, ya. Itu bisa, kan berarti kan min 400 per, bentar, bisa ditulisnya ya. Nah, semoga, ya, ini kan sama aja, aduh, bentar. Nah, 400 per X tambah 4X. Nah, misalkan ini persamaannya seperti ini, ya. Berarti turunannya, ya, ini kan sama aja berapa? 400 kali X pangkat min 1 tambah 4X. Nah, ini berarti turunannya adalah ini diturunkan menjadi min, ya, 400. Kemudian X-nya jadi min 2. Ditambah 4X diturunkan menjadi 4. Bentar. 4. Nah, berarti sama dengan min 400 per X kuadrat plus 4. Kan seperti ini ya. Nah, kalau misalkan minimize ya atau maximize atau optimalkan, berarti persamaan ini sama dengan 0. Ya, 0 sama dengan min 400 per X kuadrat plus 4. Tinggal nanti kita akan mencari nilai X dari persamaan. Nah, ini adalah kalkulus eh, 1 ya, seperti itu. Nah, tapi bisa juga nih cara yang lain. Jadi kan kita sudah menentukan bahwa rentang X adalah eh, kisaran 1 sampai 15, ya. Sehingga kalau sudah memang jelas dia itu bilangan bulat, maka ada 15 bilangan alternatif. Sehingga langkahnya adalah kita lakukan uji coba X dari 1 sampai 15. Kemudian kita cari TCS di mana merupakan TUC tambah TIC. Karena TPC kan sama ya, pembeliannya kan sama. Sehingga di sini kita menemukan mana yang terendah. Oh, yang terendah adalah X-nya 10. Maka dari uji coba ini kita peroleh, untuk memperoleh eh, kos yang terendah dengan batasan 1 sampai 15, maka kita pilih X sama dengan 10. Seperti itu. Nah, di sini total TCS-nya ada 80 dengan X sama dengan 10 unit. Artinya pemesanannya sekali pesan itu adalah 10 item. Ini adalah contoh yang mudah, namun tidak selalu dapat bisa diselesaikan seperti ini. Bisa aja alternatifnya lebih banyak. Nah, solusi optimal lainnya misalkan tadi kalkulus 1 bisa. Kemudian kalkulus 1 iya yang turunan. Kemudian cara lainnya lagi itu di plotting. Nah, ketika di plot di sini ya, tapi harus diplot ya. Nah, cara berikutnya ada di plotting. Ketika di plotting, ternyata titik temunya adalah di angka 10 ya. Nah, tapi memang untuk plotting ini kita lebih effort ya. Eh,
Apalagi kalau misalkan variabelnya itu lebih dari dua, itu akan lebih sulit lagi. Sehingga optimasi mengandalkan fungsi matematika untuk analisisnya. Nah, ini yang tadi yang terkait persamaan ya. Ini semestinya ditambah ya di sini. Nanti silahkan direvisi. Seperti itu. Nah, kemudian masalah optimasi itu kita klasifikasikan. Apakah problem tersebut, masalah tersebut itu ada tujuan single atau tujuan yang eh, ganda atau lebih multiple objektif. Kemudian apakah ada batasan atau tidak terbatas? Apakah dia continuous, integer atau discrete ataukah mix? Nah, kemudian apakah dia berupa linear atau non-linear? Apakah dia convex atau non-convex alias konkav? Kemudian diferensiabel atau non-diferensiabel. Nah, seperti itu. Jadi memang sudah ditentukan atau tidak ditentukan. Nah, ini tergantung kasusnya, ya, tergantung kondisinya, tergantung tujuannya, tergantung data yang disampaikan. Jadi kita perlu mengidentifikasi masalahnya, ya. Kemudian kita baru bisa membangun model. Sesudah membangun model baru kita coba selesaikan model tersebut. Solusinya bagaimana? Nah, sesudah kita menyelesaikan solusinya, kita evaluasi, ya. Kemudian kita cek juga dengan analisis sensitivitas. Nah, jadi sudah dilihat nih analisis sensitivitasnya, kita dapatkan yang terbaik, baru dilakukan implementation, implementasi. Nah, di antara di sini, maka kita juga perlu melakukan validasi apakah model tersebut memang sudah sesuai atau belum. Nah, ini adalah latihan bisa dikerjakan. Silahkan pause, kemudian dikerjakan. Ya, itu adalah materi eh, pertemuan ke-8 untuk mata kuliah pemrograman sistem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.